Prithvi. Jadi dia kekasihnya. Dia adalah cinta pertamaku. Saat aku bertemu dengannya hari ini, aku luar biasa senangnya. Aku tergila-gila padanya. Dia juga tergila-gila padaku. Kami sangat saling mencintai. Tapi kebiasaannya membuatku kesal sekali. Sampai suatu hari aku putus dengannya. Lalu aku pindah ke kota lain dan kami tidak pernah bertemu setelah itu. Tidak pernah berhubungan lagi. Tapi sejujurnya saat aku melihatnya hari ini, aku merasa dia sempurna untukku. Aku masih mencintainya sama seperti dulu. Tapi entah kenapa, aku merasa dia tidak begitu senang melihatku. Dan kurasa dia itu sudah melanjutkan hidupnya sekarang. Oh, tunggu sebentar. Jadi kau merasa begitu? Akan ku beritahu kenapa kau bisa merasa seperti itu padanya. Apa? Kau sungguh tahu kenapa? Ayo tolong beritahu aku. Tentu saja aku tahu. Kau lihat gadis yang ada di sana? Tepat di samping Prithvi. Dia orangnya yang akan dinikahi Prithvi karena dia sudah bertunangan. Apa? Maksudku akan bertunangan. Dia terlihat biasa sekali. Kenapa pilihan Prithvi buruk sekali sekarang? Bagaimana bisa dia bersama gadis itu? Setelah bersama gadis sepertiku. Hei, tunggu dulu. Dengarkan aku. Kau yang tunggu. Dia tidak mungkin punya selera seburuk itu. Hei, tunggu dulu. Tapi kenapa kau harus menjelek-jelekan wanita itu? Dia tidak seburuk itu. Dia terlihat lumayan juga. Maaf ya, tapi boleh kutanya sesuatu? Kau punya perasaan terhadap gadis yang tidak menarik itu? Tentu saja tidak. Maksudku, dia adalah teman baikku. Dan aku tidak suka kalau ada yang merendahkannya. Sudahlah, lupakan Prita. Aku anggap kisah cintamu dengan Prithvi menarik. Begini, kita bicarakan itu saja. Boleh ku beritahu sesuatu? Kau dan Prithvi terlihat serasi sekali. Dan aku setuju denganmu. Prithvi dan Prita tidak terlihat serasi sama sekali. Aku tidak menyukainya. Itu yang tadi ingin kukatakan. Sebenarnya aku punya bakat khusus. Aku bisa membaca matamu. Tapi sejujurnya, sampai sekarang aku merasa tidak bisa dapat pasangan yang lebih baik daripada Prithvi. Aku membuat kesalahan besar dengan putus dengannya. Saat aku melihatnya hari ini, aku merasa kami ditakdirkan untuk bersama. Dan sekarang aku ingin dia kembali dalam hidupku. Aku mau kami bersama kembali. Aku bisa lakukan apapun demi mewujudkan impianku itu. Tapi dia akan segera menikahi Prita. Dia akan menikahi Prita, tapi dia belum menikahinya. Jadi masih banyak waktu sebelum mereka menikah. Kau optimis sekali. Dan kau benar. Mereka belum menikah, tapi Rokanya sudah. Benar. Tapi itu tidak masalah. Roka itu tidak berarti. Apa yang kau pikirkan? Tidak. Aku hanya kagum padamu. Kau salah satu penggemarku. Aku suka kau. Dan aku mau membantumu untuk mendapatkan Prithvi. Karena dia pria yang kau cintai, kan? Benarkah? Iya. Dengar, temui aku besok. Dan aku akan membantumu untuk mendapatkan Prithvi kembali. Kau benar-benar mau membantuku? Ya, tentu saja. Kenapa harus bertemu besok? Begini. Karan, di mana dia ya? Aku belum membuat rencana. Aku akan buat rencana dan memberitahumu besok. Kita bicarakan rencananya besok, ya? Terima kasih. Astaga, dia memang tidak tahu malu. Tidak berubah sifatnya. Kalau kau bantu aku mendapatkannya lagi, aku akan jadi penggemar terberatmu. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu kita bertukar nomor ponsel dulu ya. Ya ampun, maaf. Aku lupa teman-temanku menunggu di luar. Mereka bisa kesal sekali padaku. Tidak masalah. Aku yakin kau bisa tahan dengan mereka demi cintamu. Kau bisa. Ayo, ku antar kau keluar. Kau bukan hanya pemain kriket bintang, tapi juga kau lelaki sejati. Aku tidak sebaik ini. Apalagi ke sembarangan orang. Kau spesial. Kau sangat menyukai Prithvi, kan? Omong-omong, jangan beritahu ini pada Prithvi. Nanti dia bisa curiga. Maksudmu? Akan ku beritahu kau besok. Akan ku telepon kau. Baiklah. Baik, sampai nanti. Sampai nanti, jaga diri.
Prithvi, aku tidak pernah kalah. Kali ini aku yang akan menang. Karena kau itu bukan pria yang baik. Tidak akan kubiarkan kau menikah dengan Prita. Dan sekarang aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Dia itu memang pria penggoda. Aku tidak perlu untuk mencarinya. Astaga, orang ini memang tidak tahu malu. Dia memeluk gadis sesaat yang lalu. Sekarang dia memeluk gadis yang lain. Lihat dia. Aku menelponnya dari tadi, sekarang dia sibuk foto-foto sendiri. Hei Karan, ada apa ini? Dari mana saja kau? Aku berkali-kali menelponmu, kau tidak jawab. Jadi kami makan duluan. Tidak ada apa-apa. Ayo, bergabunglah. Ada apa denganmu? Lebih baik kalau kita makan bersama-sama. Ada apa ini Karan? Kenapa kau tidak jawab teleponku? Aku sedikit sibuk tadi. Ya, dia sibuk. Sibuk sekali. Aku lihat tadi, kau memeluk gadis dengan gaun putih. Lalu kau mendatangi gadis lain. Dan juga kau memeluknya dengan erat. Setelah itu, kau foto-foto dengan seorang pria. Kenapa tidak kau peluk juga? Tidak, maksudku, kau tidak sejauh itu dari sini. Jadi, aku bisa melihat semua perbuatanmu. Aku harus membuat mereka saling berbaikan. Tapi bagaimana caranya? Mereka berdua keras kepala. Karan, Prithvi, ada hal penting yang harus kukatakan kepada kalian. Aku sedang bicara, kan? Ada sesuatu yang penting harus kukatakan. Siapa yang paling tua di sini? Tentu kau. Jadi kalian berdua harus dengarkan aku baik-baik. Aku tahu kalau kalian tidak saling suka, kalian terus bertengkar dan selalu saja saling merendahkan. Itu tidak bagus. Karena itu, aku mau kalian saling melupakan semuanya, saling berpelukan, dan kalian akan jadi teman. Ayolah. Kau sadar perkataanmu? Aku tidak mungkin jadi temannya. Tidak akan pernah. Benar sekali. Itu tidak mungkin. Kami tidak mungkin bisa saling berbaikan karena adikmu tidak mungkin bisa berlaku pantas. Aku tidak mungkin berurusan denganmu. Hah? Karena dia ini bukan temanku. Bisa kalian dengarkan aku? Tidak. Karan, apa begitu caramu bersikap? Karan, lihat aku. Ayo lihat aku. Aku bicara padamu. Bersalaman sekarang juga. Ayo, ayo cepat. Ayolah, Prithvi. Apa-apaan ini? Ayo Prithvi, kau akan bertunangan 3 hari lagi. Setidaknya buktikan kau cukup dewasa untuk menyelesaikan masalahmu dengan orang lain. Lelaki sejati tidak harus menunjukkan arogansi. Itu tidak cocok. Karena itu aku ingin kalian berdamai, saling berpelukan. Ayo, lakukanlah sekarang. Baiklah, baik. Baik. Dan karena kau memaksa aku, akan kuturuti. Lagi pula, aku tidak suka memendam rasa kesal Prita. Karena itu hanya akan menyebarkan emosi negatif. Akibatnya hubungan orang akan rusak. Aku siap selesaikan masalah dengan Karan. Prithvi, aku sungguh menghargai itu. Terima kasih. Karan, dia sudah duluan mengatakan itu. Ayo bangunlah, ayo. Bersalamanlah, ayo Karan. Ayo, Karan. Karan, ayo. Buktikan ke semua orang kalau kau ini berhati baik. Karena kalian berdua selalu berselisih belakangan ini. Aku tahu kalian saling tidak menyukai satu sama lain, tapi lupakan semuanya dan mulailah berteman. Aku rasa kalian berdua harus saling meminta maaf atas semua perkataan dan perbuatan kalian selama ini. Ayo Karan, ayolah. Aku mohon dari hatiku yang paling dalam. Tidak apa-apa. Ini tidak bisa diterima. Aku meminta maaf padanya karena kau memaksa.
Tapi dia tidak minta maaf padaku. Itu salah, Karan. Ayo minta maaf. Aku punya ide. Aku hanya sekedar bilang minta maaf. Apa pengaruhnya? Aku tidak akan jadi temannya. Baik. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Untuk selanjutnya, kita akan berusaha untuk tidak saling kasar. Baiklah. Bagus sekali. Baik, karena sekarang semua masalah sudah selesai, jadi sekarang kalian harus berpelukan. Ayo. Karan, semuanya meminta. Ayo, lakukanlah. Itu baru jiwa sportif. Tiga hari. Dalam 3 hari lagi, aku akan bertunangan dengan Prita. Dan setelah itu, akan kutunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Akan kumainkan langkahku yang membuatmu merasa bodoh dan tidak berdaya. Itu adalah janjiku padamu. Aku punya tapsi untuk menggagalkan setiap langkahmu. Tunggu dan lihat saja apa perbuatanku. Sudah. Kau terlihat senang sekali. Kau mengobrol dengan siapa? Tidak, bukan siapa-siapakah? Apa maksudmu? Kau merahasiakan sesuatu dariku? Tidakkah? Kau yakin? Aku ini kakakmu, aku harap kau ingat itu. Aku selalu memenuhi keinginanmu sejak kecil. Aku selalu menyayangimu dan membelamu. Bagaimana kau bisa rahasiakan sesuatu dariku? Ya ampun. Karan, tidak ada yang lebih menyedihkan dariku daripada melihatmu merahasiakan sesuatu dariku. Kenapa kau mendramatisir seperti itu? Dramatisir? Iya. Kenapa kau berusaha menekanku secara emosional? Aku tidak berusaha Kau bicara begitu, Karan. seperti Kau itu, merahasiakan Karan. sesuatu dariku. Aku tidak merahasiakan apapun. Ada apa ini? Kalian membicarakan ibu ya? Ibu belum tidur. Ya jelas, bagaimana ibu bisa tidur saat kalian berdua sedang pergi? Ibu tidak bisa tenang sampai kedua putra ibu pulang dengan selamat. Aku ibu kandung kalian, bukan ibu tiri. Tentu saja aku tahu itu, Bu. Ibu bukan ibu tiriku. Lihat kami berdua, kami tampan. Oh, Iya, ibu punya semua sifat yang baik dan ayah punya sifat yang buruk. kalian tahu saat ibu hamil, ibu memasang foto ibu sendiri di kamar. Ibu ingin anak-anak ibu mengikuti ibu, bukan ayah mereka. Yang ibu lakukan benar. Iya. Ibu memang benar. Karan, kau pasti lelah. Masuklah ke kamarmu dan tidur ya. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa ibu menyuruhku tidur? Dia tidak menyuruh Risab tidur. Oh, aku belum lelah, Bu. Aku mau duduk di sini dan ibu bisa bicara di depanku. Katakan, sudah berbaikan dengan Prithvi? Apa? Dari mana ibu tahu aku bertemu Prithvi? Karan, kau jangan meremehkan ibu ya. Ibu yang membuat rencana ini. Jadi ibu tahu kau bertemu dengan Prithvi di sana. Karena itu, Sudahlah, Bu. tidak apa-apa Rishabh, apalagi pengaruhnya sekarang. Ceritakan saja kejadian di sana. Ibu tidak bisa mengatakan betapa ibu tidak sabar untuk tahu semuanya. Dan omong-omong anak-anak, ibu yang meminta Rishabh untuk memastikan kau dan Prithvi berbaikan. Apa maksudmu, Kak? Iya, ada apa? Kenapa kau seperti ini? Kapan? Beberapa saat lalu kau bilang, aku menyakitimu. Kau menuduhku merahasiakan sesuatu. Kau pura-pura sedih. Kau memang licik. Kau tidak bisa dipercaya. Kau pembohong. Misi itu sudah berhasil. Yo. Beberapa hari ini berat bagi kita. Kita harus menghargai semua relasi kita. Dan aku tidak tahan kalau melihat perselisihan antara Karan dan Prithvi. Lagi pula itu bukan ideku. Raki yang pertama punya ide itu. Dia ingin kita semua pergi bersama untuk makan malam dan dia pikir itu mungkin akan membantu menyelesaikan masalah antara Karan dan Prithvi. Saat Prithvi minta izin padaku untuk mengajakmu makan malam, aku langsung menelpon Raki. Dia bilang akan bicara pada Rishabh dan memastikan kalau Karan dan Prithvi akan menyelesaikan masalahnya dan berbaikan. Makanya aku izinkan kalau kau pergi dengan Prithvi waktu itu. Karena itu ide yang bagus. Itu yang ingin aku tahu. Aku juga merasa heran kenapa Rishabh memaksa Karan dan Prithvi untuk berbaikan. Iya, itu yang kutanyakan. Apa mereka sekarang berteman? Ya, mereka berteman.
dan mereka saling berpelukan. Aku harap mereka akan terus berteman. Sekarang ibu puas? Ibu sudah dapat kabar baiknya kan? Kalau begitu boleh kan ku taruh kepalaku di pangkuan ibu? Astaga, apa aku harus nyanyi lagu Nina Bobo? Aku perhatikan ibu belakangan ini hanya memanjakan Sristi saja. Oh begitu, ibu juga akan memanjakanmu. Kemarilah. Asik. Sini. Ayo. Kemarilah. Kau lihat gadis yang duduk di samping Prithvi. Dengan baju itu, Prithvi akan bertunangan dengannya sebentar lagi. Kalau Prithvi bertunangan dengannya, aku akan kehilangan dia lagi. Dan kali ini, untuk selamanya. Tidak akan kubiarkan. Kau adalah salah satu penggemar terbesarku. Aku akan membantu mendapatkan Prithvi. Aku beruntung sekali karena dibantu Karan Luthra. Tapi aku tidak punya banyak waktu. Waktuku hanya 2 hari. Sebelum Prithvi bertunangan dengan Prita, aku harus bisa mendapatkannya kembali. Aku harus bisa dengan cara apapun. Aku mau Prithvi kembali. Karan, apa bisa kita bertemu di Cafe Aroma Bean besok? Hai. Hai, Apa kabar? aku baik. Bagaimana kau? Jadi bagaimana rencanamu? Kenapa kau buru-buru? Santai dulu. Oh tidak, idolaku. Aku bukan bermaksud begitu. Ngomong-ngomong, aku meminta bantuanmu agar bisa mendapatkan Prithvi kembali. Tapi melihat betapa menariknya dirimu, jangan-jangan aku nanti akan suka padamu. Sayangnya, kau itu sudah terlambat, Tapsi. Aku sudah jatuh hati pada orang lain. Aku harap kau mengerti. Oh begitu? Jangan-jangan kau ini sudah jatuh hati pada Prita? Apa? Sudah jelas. Kau ini kan selebriti. Kau bahkan tidak mengenalku dengan baik. Untuk apa kau membuang waktu untukku? Itu kan membuang waktumu. Kau ingin memastikan Prithvi jauh dari kehidupan Prita? Pintar sekali. Artinya kau akan mudah mendapatkan Prithvi kembali padamu. Oh astaga, itu artinya kau lebih mudah untuk menikahi Prita, ya kan? Bukan itu alasanku bilang kau pintar. Aku sungguh ingin membantumu. Aku ingin kau dan Prithvi bersatu kembali. Ya benar. Aku ingin memisahkan Prithvi dan Prita. Dan kau benar? Aku ingin membantumu bersama lagi dengan cintamu. Hanya satu orang yang bisa membantu. Orang itu adalah aku, Karan Luthra. Kau tahu? Aku ini adalah orang yang spesial. Sama seperti Sinterklas yang memenuhi keinginan anak-anak. Aku Karan Luthra. Ya, aku menebar kebahagiaan pada orang lain. Selalu membantu siapapun. Akan kubantu kau mendapatkan Prithvi kembali. Kau akan berterima kasih kepadaku. Kalau kau sudah selesai dengan pertanyaanmu itu, bisa kita kembali ke topiknya? Ya tentu. Tolong katakan bagaimana bisa aku dapatkan cinta Prithvi kembali. Kau tahu? Aku sungguh-sungguh mencintainya, sangat mencintainya. Jadi begini, kau harus bersiap untuk kembali menggoda Prithvi. Dengan begitu kau bisa membuatnya kembali menjadi milikmu lagi dan kembali ke pelukanmu. Bagaimana caranya? Akan kujelaskan, Tapsi. Pria punya satu kesamaan sifat. Pria merasa senang saat gadis memujanya. Apalagi karena perbuatan heroik. Pria tidak mungkin melepaskan gadis yang memanjakan egonya. Semua pria bermimpi jadi pahlawan. Itulah mimpi mereka. Oh halo, aku tidak mengerti. Bisa kau jelaskan lagi? Jadi artinya, kau harus cari kesempatan memuji dan menaikkan ego Prithvi. Kau harus membuatnya merasa dia yang terbaik di dunia. Lakukan sesuatu untuk menaikkan egonya. Sederhana saja, Tapsi. Buat dia merasa selalu benar. Caranya? Akan kujelaskan. Saat sang pangeran menaiki kuda putihnya, semua orang terkesima padanya. Iya kan? Benar. Buat Prithvi merasa dia Superman. Buat dia tahu bahwa kau berpikir dia adalah pria terbaik. Itu saja. Dan dia akan merasa kalau dirinya itu pahlawan. Itulah yang harus kau lakukan. Kedengarannya bagus, tapi bagaimana bisa aku lakukan ini sendiri? Dengarkan baik-baik.
Aku tidak akan memaafkan Sarla Aurora. Hei kau, tunggu. Dengarkan aku baik-baik. Ibumu yang dari kelas menengah itu tidak tahu cara bersikap. Buatlah dia agar mengerti bagaimana perilaku terhadap orang-orang kaya. Maaf, aku tidak mengerti. Ibumu yang kampungan itu datang untuk mengundang kami ke pertunanganmu. Dan aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak mengundang saudara iparmu Abi Mehra dan juga keluarganya. Permainan apa lagi ini? Dia malah kemari mengundang kami dulu. Kita bahkan bukan saudara sama sekali. Lalu kenapa dia mengundang kami sebelum kerabatnya dulu? Dengar, saat kutanya ibumu, dia malah menjawabku dengan tidak sopan. Ya, dengan kata lain, dia menunjukkan sifat aslinya, sifat orang rendahan. Dan dia bicara padaku secara kurang ajar. Beri peringatan pada ibumu dariku. Dia tidak bisa bicara dengan kurang ajar pada orang yang lebih kaya. Lagi pula, orang kelas rendah seperti kalian punya kebiasaan menjilat orang kaya, bukan? Kalau ibumu bicara pada aku dengan sikap seperti itu lagi, aku tidak akan toleransi. Jelaskan padanya atau... Yang aku tahu, ibuku sangat bijaksana. Baik kau dan aku tidak perlu menjelaskan padanya apapun. Kalau ada orang yang kelihatannya belum juga dewasa, itu kau, Bibi Karina. Dan lagi, ibuku mengundangmu dan keluargamu dulu itu karena dia menganggap kalian sebagai bagian keluarganya. Karena dia sangat peduli pada setiap anggota keluargamu. Dia peduli pada kalian semua. Tapi kau menganggap dirimu bagian dari kelompok kelas atas. Jadi kenapa orang sepertimu bisa berpikiran sempit? Kusarankan kau hilangkan sifat kakumu itu. Kau akan sadari betapa orang seperti kami bisa berhati begitu besar. Satu lagi. Akan kukatakan sesuatu demi kebaikanmu sendiri. Akan kuberi sedikit nasihat. Kusarankan kau menjauhi ibuku. Karena kalau ada yang macam-macam dengan ibuku, dia bisa hilang kesabaran. Lalu dia tidak akan ampuni orang itu. Bahkan kalau orang itu dari keluarga kerajaan. Kau hanya orang kaya, bukan keluarga kerajaan. Oh begitu. Jadi kau mengancamku? Ya. Aku senang sekali kalau kau bisa mengerti apa maksudku. Sekarang aku permisi, nenek pasti sudah menungguku. Giris, tolong bawa air hangat ke atas ya. Baik. Terima kasih. Prita benar-benar keterlaluan. Dia berani sekali mengancamku. Dia tidak sadar kemampuanku sebenarnya. Aku harus lakukan sesuatu di pertunangannya agar dia dan Sarla sadar posisinya. Aku akan buat mereka sadar. Akibat mereka kurang ajar padaku. Oh. Kau mau kemana buru-buru? Apa kau tidak lihat kalau aku jalan ke arahmu, kau menabrak begitu saja? Oh iya, aku yakin kau mau menemui salah satu dari kekasihmu itu, ha? Kenapa kau melihatku? Seolah kau tidak mengerti apa perkataanku tadi. Aku tahu semuanya. Jangan pura-pura di depanku. Aku melihatnya kemarin. Kau meminta nomor ponselnya, lalu kau memberikan nomor ponselmu padanya, lalu kau memeluknya. Kau mengantarnya keluar restoran. Dan aku yakin kau akan segera mengencani wanita itu. Kau tidak pernah buang waktu kalau tentang hal itu. Benar kan? Karan Lutra si penggoda? Wow, Prita Aurora. Kau mulai memperhatikanku. Apa kau mulai mengawasiku? Maksudku, kau harap kau tidak mulai suka padaku, Prita Aurora? Aku tidak tertarik padamu sama sekali, apalagi suka. Kau mengerti? Apa? Kau tidak mencintaiku. Ya benar. Kau pikir kau tidak mencintaiku. Sebenarnya, kau itu payah sampai tidak mengerti dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa mengerti aku, Prita? Satu hal lagi, kalau sampai aku jatuh cinta padamu, aku yakin kau akan tertarik. Kau tidak bisa menahan dirimu lagi. Karena kau sudah jatuh cinta padaku. Dan kau tidak akan kulepaskan. Sampai kapanpun. Iya,
Ya Karan Lutra, aku sudah jadi gila karena cintamu. Kau dengar itu? Saat kau katakan lelucon konyol itu, aku gila karena tertawa. Kau dengar itu? Jangan berani kau sentuh rambutku. Rambutmu berantakan. Untuk apa kau rapikan rambutku? Pakai saja jarimu untuk merapikan rambut kekasihmu. Kau pikirkan saja dia dan rapikan rambutnya. Terserah. Aku mencium bau kecemburuan. Aku tidak cemburu. Aku tidak serendah itu. Oh, minggirlah, minggir. Aku harus pergi. Kasihan dia pasti sudah menungguku sekarang. Oh, kasihan sekali dia. Aku merasa kasihan padanya karena dia tertarik kepadamu. Sebagai temanmu, aku mau memberimu sedikit nasihat. Dia tidak tertarik padamu. Carilah gadis yang lain. Kenapa? Menurutmu apa? Apa kau satu-satunya untukku? Bukan itu pikiranku. Itu hanya saranku saja. Sudahlah, aku tidak peduli. Kau bisa lakukan apapun maumu. Sudah. Prita? Oh? Jelaskan padaku. Mana yang lebih panas, air ini atau temperamenmu? Kupingmu sampai keluar asap. Aku mau bertemu gadis ini. Aku bukannya mau berkencan dengannya. Oh, kenapa kau mau menemuinya? Aku lakukan segalanya untuk menyelamatkan Prita, tapi aku tidak bisa katakan apapun. Dia pasti akan membuat keributan kalau ku katakan padanya. Hello, kenapa kau diam saja? Aku mau pergi ke kafe untuk minum kopi bersamanya dan mengobrol saja. Lama sekali bilang begitu saja. Sudah jelas, kau merahasiakan sesuatu dariku. Kau akan memperlakukan sama seperti kau perlakukan kekasihmu yang lain. Hanya itu caramu memperlakukan gadis. Kau benar-benar tidak punya malu rupanya. Apa? Aku tidak suka membuang waktuku. Masa hidup harus dinikmati sebisanya. Benar, aku juga tidak suka buang waktu. Sudahlah, nenek sudah menungguku. Kau mau ku minta Prithvi membantumu? Tunanganmu yang wajahnya konyol itu. Hai. Hei. Kenapa mendadak dia menyebut Prithvi? Bagaimana? Aku sudah siap. Kau sudah siap? Iya. Kau yakin? Ada apa? Kau ini bagaimana? Apa? Mana Bluetooth-nya? Berikan padaku. Hah? Kenapa kau simpan? Pakai Bluetooth ini. Pasang sendiri. Kau sudah dapat sesuatu tentang Prithvi? Iya, Karan. Jangan buat kesalahan. Ya. Apa dia tidak jadi bertemu gadis itu? Kenapa dia lama sekali bersama Samir? Dan kenapa dia memakai Bluetooth? Mau kemana mereka? Ya, Semi? Kau sudah siap? Ya, aku pakai jaket. Aku akan lepas penutup wajahku. Kenapa harus kututup wajahku? Kalau mau mencuri, ini kan aneh sekali. Si Risti ternyata benar. Kau memang selalu bingung. Begini saja. Jangan pakai penutupmu. Mencuri saja tanpa penutup. Tidak, Karan. Prithvi bisa mengenaliku. Apa maksudmu? Itu dia jawabannya. Karena itu kau harus tetap tutupi wajahmu. Kau harus mencuri tanpa ketahuan. Kalau kau tertangkap, Kau tidak akan bisa cari alasan. jadi cepat curi dan keluar dari tempat itu. Baik, Karan. Halo? Iya, Karan. Aku sudah sampai. Tapi aku harus apa? Kau tunggu saja di mobil. Prithvi akan segera terlihat. Prithvi sudah keluar. Semi, cepat sembunyi. Dia berlatih untuk membesarkan ototnya. Dasar payah. Ah, sudahlah. Dia pahlawanku. Ya, tentu saja. Dia pahlawanmu. Pahlawanmu sudah tiba. Kuharap semua siap. Semi, Prithvi sudah keluar. Bagaimanapun keadaannya, dia tidak boleh melihat wajahmu. lakukan perintahku. Dan cepat pergi dari situ. Hanya itu. Iya, kau tenang saja. Akan kulakukan. Ikuti perintahku. Hanya ada satu jalan keluar. Selesaikan tugasmu dan pergi. Semoga berhasil. Iya, Karan.
Ya ampun, di mana Giris? Dia belum berikan jusnya ke nenek. Kau sudah tahu tentang Prithvi? Iya, Kau Karan. tidak boleh melakukan kesalahan. Baik, oke? Kenapa Karan mendadak menyebut Prithvi? Maksudku, sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang Prithvi. Aku jadi curiga. Dia pasti merencanakan sesuatu untuk Prithvi. Ada yang aneh. Aku sangat yakin Karan tidak bisa berubah. Dia pasti akan macam-macam dengan Prithvi. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, aku harus hubungi Prithvi dan memberitahunya. Prita? Selamat pagi, Prita. Kenapa menelponku sepagi ini? Aku harus bilang apa ya? Bagaimana kalau kecurigaanku pada Karan ternyata itu salah? Bagaimana kalau dia menyebut Prithvi tanpa maksud? Tidak, aku sangat mengenal Karan Lutra. Dia pasti merencanakan sesuatu untuk Prithvi. Pasti ada yang tidak beres. Siapa yang membuatnya sibuk telepon sepagi ini? Kita tidak tahu. Tidak, aku hanya heran. Aku tahu pasti siapa yang terus menelponnya. Aku tahu itu pasti orang yang penting. Halo? Prita, apa kau bisa dengar aku? Apa kau tidak sengaja menelponku? Tidak. Tapi kau tidak bicara apapun. Aku kira kau tidak sengaja menelponku. Tidak, aku bukan tidak sengaja. Aku mau bicara denganmu. Sebenarnya aku mau memberimu peringatan. Peringatan? Peringatan apa? Cepat tutup teleponnya. Prithvi bisa curiga kalau dia melihat Tapsi dan Samir. Bagaimana ini? Dan aku juga harus meminta sedikit. Meminta? Dengar, Prita. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudmu. Katakan maksudmu lebih jelas lagi. Jangan ragu jika ingin bicara. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Jadi aku meminta padamu, tolonglah. Kau jangan sungkan dan katakanlah apa maksudmu. Begini maksudku, aku tadi mendengar Karan membicarakanmu dan aku sangat khawatir dia mungkin akan memulai masalah lagi denganmu. Aku hanya memohonmu kalau dia berusaha memancingmu dengan cara apapun, tolong jangan ditanggapi. Maksudku, abaikan saja dia, hindari dia, dan jangan mengatakan apapun. Tidak ada gunanya berdebat dengannya. Karena itu aku menelponmu untuk memperingatkanmu. Aku juga berpikir dia mungkin saja berusaha untuk menemuimu. Pemain kriket tidak berguna. Prita, kau tenang saja ya. Aku tidak mau macam-macam dengannya. Dan aku akan melakukan keinginanmu. Oke? Dan aku ucapkan terima kasih atas perhatianmu padaku. Maksudku, kau begitu peduli padaku. Rasanya istimewa sekali. Terima kasih banyak, Prita. Sekali lagi terima kasih. Baiklah. Baiklah, jadi sampai bertemu lagi. Dah. Baiklah, sama-sama. Wah, aku benar-benar hebat. Aku melakukannya. Berikan tasmu. Ayo, berikan tasmu. Tasku. Berikan. Lepas. Aku bilang lepaskan tasnya. Ayo, lepas. tasku. Lepas. Pencuri. Tapsi, lepaskan tasnya. Kenapa kau masih menahannya? Lepaskan. Tapsi, ada apa ini? Dan orang itu siapa dia? Prithvi, pencuri itu membawa kabur tasku. Aku tidak bisa apa-apa. Aku memakai hak tinggi. Prithvi, lakukan sesuatu. Bawa kembali tasku. Tentu. Peganglah ini. Aku akan menangkap pencuri itu. Oke? Tunggu saja.
Hei, berhenti. Tunggu sebentar. Tolong kau berikan penutup ini kepada orang di sana. Untuk apa aku lakukan? Begini, mereka bersaudara. Mereka sedang balapan sampai rumah duluan. Dan penutup ini adalah kesayangan ibunya, tapi terjatuh. Tolong, kau berikan padanya. Ayolah, pasti ibunya mencarinya. Baiklah, akan kulakukan untukmu. Ya, tolong berikan padanya ya. Tapi berikan dulu. Apa? Helmku. Oh ya. Pakaikan. Tolong cepatlah. Terima kasih. Ya sudah, ayo. Cepat. Nanti. Hei jagoan, ini barangmu. Hei, berhenti! Kau kira kau bisa lolos dengan sembunyikan wajahmu? Hah? Berhenti kau! Berhenti! Aku akan menghajarmu! Berhenti sekarang juga! Berhenti! Aku tidak akan melepaskanmu! Tangkap kau! Kau sudah membuatku kesal sekali! Tidak ada ampun! Sama sekali tidak ada ampun bagimu! Semi, Apa yang kau lakukan? ku minta kau menyembunyikan wajah, bukan adalah dipukuli. Cepat, balas pukulan dia. Kenapa kau ini? Halo? Semi? Tapsi, kau ada di mana? Kemarilah. Tadi aktingku bagus, iya kan Karan? Iya, kau bagus. Sekarang kau tolong hentikan dia untuk memukuli Samir. Berani sekali kau mencuri tasnya! Kau mengganggu gadis itu! Kau dengar sekarang ya? Kalau kau lakukan lagi, kau benar-benar akan kuhabisi. Prithvi! Kau dapatkan tasnya? Prithvi, hentikan! Sini, kemarilah. Tidak, Tapsi. Dia sudah kurang ajar padamu. Tidak akan kuampuni dia. Astaga, kenapa di sana macet sekali? Prithvi, kemarilah demi aku. Hei, siapa yang memukuli Samir? Samir! Samir, bangun! Orang-orang di sini kenapa diam saja? Hah? Mereka tidak mau membantu. Tolong! Ayo, bangunlah Samir. Pelan-pelan. Biar ku bantu. Pelan-pelan saja. Ke sana. Ayo, kita ke sana. Untuk kau menghentikanku. Kalau tidak, dia bisa kuhajar sampai babak belur. Beraninya dia kurang ajar padamu. Dia kira siapa dirinya. Sudahlah. Ini tasmu. Terima kasih banyak, Prithvi. Kalau bukan karena kau, pencuri itu sudah kabur dengan tasku. Kau tahu kan, tasku berisi kunci rumah, berkas penting, dan semuanya. Prithvi, kau dulu adalah pahlawanku. Dan sekarang pun masih. Tapsi, tasku. Hei, ada apa? Kenapa kau terluka? Aku terluka saat berebut tas dengan pencuri itu. Dan akibatnya aku luka. Sakit sekali. Benar-benar sakit, Prithvi. Maafkan aku. Ini adalah salahku. Harusnya aku mendengarkanmu. Kalau aku mendengar kau berteriak, aku bisa langsung menangkap pencurinya. Aku tidak akan membiarkannya lari. Kau luar biasa, Prithvi. Perbuatanmu hari ini benar-benar luar biasa. Tapi aku merasa gugup. Aku gugup sekali. Aku lelah sekali setelah mengejar pencuri itu.
Aku hanya ingin duduk. Boleh aku duduk? Kau mau duduk di jalanan? Ya, aku lelah sekali, Prithvi. Bagaimana bisa kau duduk di sini? Kenapa kau tidak ikut pulang bersamaku saja? Akan kurawat lukamu juga. Dan kau bisa beristirahat di sana untuk beberapa saat. Baiklah. Ngomong-ngomong, kuharap kau tidak keberatan ke rumahku bersamaku. Sama sekali tidak. Apa kau yakin? Ya, justru aku senang sekali.